KPU dan Bawaslu diminta telusuri kenaikan signifikan suara PSI di pemilu 2024. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia mendadak melejit. Hingga Sabtu siang perolehan suara PSI menyentuh angka 3,12%. Hal ini sontak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana tidak, dalam hasil hitung cepat, partai berlogo mawar merah itu terancam tidak lolos ambang batas parlemen dengan hasil 2,6%. Namun dalam hitungan KPU, suara PSI yang semula 2,29 juta ada kenaikan lebih dari 103.000 suara dalam kurun waktu 29 jam. Kini, perolehan suara PSI menyentuh 2,39 juta suara atau 3,12%. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir sangat tidak masuk akal dengan lonjakan bisa sampai ratusan ribu hanya dalam beberapa jam, dan juga kenaikan dalam presentasi pencapaian suara yang sudah melampaui 3% walaupun sebelumnya masih jauh di bawah 3%. Nah, dan yang cukup menarik adalah berkurangnya perlahan tapi pasti suara dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang kita ketahui selama ini selalu bisa dipastikan akan lolos dalam parliamentary threshold, karena memang P3 adalah sebagai partai yang tertua di Indonesia, juga seperti Golkar maupun PDI Perjuangan. Dan kalau dikatakan PSI naiknya melejit atau dikatakan kok melenceng dari quick count, ada yang lebih melenceng kok. PKB sama Gelora bedanya hampir 1% di PKB, kok nggak ada yang ributin nih gitu ya, kok nggak ada yang viralin gitu. PSI baru naik sedikit sudah dituding macam-macam. Jadi saya pikir ini nggak adil juga. Mari kita sama-sama pantau aja prosesnya. Nah, kalau misalnya ada kenaikan suara PSI bahkan sampai lolos PT, nah ada dua kemungkinan, satu quick count-nya yang salah atau KPU-nya yang salah. Nah, tetapi kalau kita merujuk pada pengalaman dan sekaligus sejarah quick count, nama lain quick count itu parallel vote tabulation. Nah, fungsi utama quick count itu alat deteksi kecurangan. Nah, mengapa disebut sebagai alat deteksi kecurangan? Karena quick count itu dilakukan dengan mengirim enumerator langsung di TPS yang terpilih sebagai sampel. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas, Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Sekarang masih ada anomali data nggak sih? Hasil pemeriksaan Mas bagaimana? Saya belum cek. Ya sudah, berarti informasinya yang lama aja, bahwa itu sedang diakurasi. Yang 2000 itu kan? Dicek aja dulu ya, karena saya nggak pegang datanya. Semua lembaga survei penyelenggara quick count menyatakan PSI tidak akan lolos parliamentary threshold karena hanya mendapatkan 2,65% pada hasil survei terakhir. PSI menjadi satu-satunya partai yang mengalami pertumbuhan suara yang cukup signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan perolehan suara partai tradisional seperti PDIP, Golkar, Gerindra yang suaranya cenderung stagnan. Bahkan, suara P3 terus menurun secara persentase. Persentase suara Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya telah menembus ambang batas parlemen terendah yaitu 4%, kini malah turun menjadi 3,97%. Kalau kita mengacu pada hasil quick count yang dirilis secara terbuka oleh semua lembaga-lembaga survei, ini kan menegaskan apapun judulnya, ini PSI ini nggak akan lolos ke parlemen. Suara mereka itu mentok di kisaran angka kurang lebih sekitar 2,6% atau 2,7%. Sekalipun misalnya dalam logika quick count, karena quick count itu menyisakan apa yang disebut dengan margin of error 1%. Kalaupun toh PSI itu ditambahkan 1%, itu suara PSI kurang lebih sekitar 3,6 atau 3,7%. Itu pun juga tidak bisa menjelaskan kepada publik bahwa PSI itu lolos ke parlemen. Oleh karena itu, kalau nanti misalnya PSI ini terus naik pesat sendirian,
kuat secara signifikan dan lolos ke parlemen. Yang menjadi tanda tanya adalah berarti quick count yang dirilis oleh semua lembaga-lembaga politik selama ini itu salah dan error. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terus naik secara signifikan. Berdasar data real count KPU per 2 Maret 2024, suara PSI terus meningkat dan meraih 2.390.480 atau 3,12%. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Pitonga menilai kenaikan suara itu mengejutkan karena hasil quick count dari semua lembaga survei menempatkan suara PSI kurang dari 3%. Karena itu semua lembaga memprediksi PSI tidak masuk Senayan. Kenaikan itu juga dipertanyakan karena terjadi hanya dalam 2 jam suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan ini dikhawatirkan terjadi penggelembungan suara yang memang diberitakan muncul di banyak tempat. Kata Jamiluddin pada wartawan 1 Maret 2023. Jamiluddin menyebut kini ada rumor adanya operasi senyap yang akan meloloskan partai politik tertentu ke Senayan. Hal itu menurutnya patut diantisipasi. Sebabnya, kenaikan signifikan itu harus ditelusuri apakah terkait dengan adanya operasi senyap tersebut. Kata dia. Untuk itu ia meminta Bawaslu dan KPU dapat mendeteksi hal tersebut, sebab kalau ada operasi senyap, hal itu sangat mencederai demokrasi dan mengkhianati suara rakyat. Jadi, kalau KPU dan Bawaslu tidak dapat menjelaskan dan mengatasi hal itu, maka wajar kalau anak bangsa akan mempertanyakan legitimasi hasil pileg dan pilpres. Hal itu karena KPU dan Bawaslu sebaiknya dibubarkan saja, pungkasnya. Ketua PSI Kaisang Pangarep dianggap membawa pengaruh terhadap suara partai tersebut di pemilu 2024. Ketua DPW PSI Maluku Ronald Knivel mengklaim sebagai bukti suara partainya mengalami peningkatan di mana diprediksi meraih kursi DPRD lebih banyak dari pemilu 2019. Dia menuturkan pengaruh Kaisang karena melihat karakter dari putra Presiden Jokowi atau Joko Widodo ini.